Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama dalam pembelajaran matematika kita bisa. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkenaan dengan soal persiapan menjelang PAS atau penilaian akhir semester ganjil 2020. Ya, untuk soal nomor 1, perhatikan tabel. Nomor 1, mobil ayah mundur sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke arah timur menuju pasar minggu. Nomor 2, burung camar terbang 20 meter di atas permukaan laut mengamati ikan-ikan yang muncul di permukaan. Nomor 3, dikarenakan salah dalam memperhitungkan biaya pembangunan, seorang pemborong bangunan mengalami kerugian 15 juta rupiah. Nomor 4, kenaikan suhu pada kutub utara sebesar 2 derajat Celcius akan berdampak pada munculnya cuaca ekstrim di negara-negara sekitar khatulistiwa seperti Indonesia. Yang kelima, Victor Vescovo, seorang penjelajah asal Amerika Serikat, berhasil turun sejauh hampir 11 km di bawah permukaan laut dengan menggunakan kapal selam. Nah, pada tabel ini yang menunjukkan bilangan positif ditunjukkan oleh nomor, oke, betul, itu nomor 2 dan 4. Ya, selebihnya menunjukkan bilangan negatif. Jadi nomor 2 dan 4. Oke, untuk soal nomor 2, negatif 12, 0, negatif 8, 5, negatif 2. Urutan yang tepat untuk bilangan bulat berikut yang dari yang terbesar adalah, ya, jawabannya adalah 5, 0, negatif 2, negatif 8, negatif 12. Nomor 3, hasil dari 186 tambah 376 dibagi negatif 4 adalah, ya, kita selesaikan terlebih dahulu pembagian 376 dibagi negatif 4, hasilnya adalah negatif 94. Baru setelah itu dijumlahkan dengan 186. Hasilnya adalah, ya, perlu kalian ketahui di sini, penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif berubah menjadi pengurangan. Dan bilangan negatifnya berubah menjadi bilangan positif, jadi 186 dikurang 94 sama dengan 92. Nomor 3, suhu dalam lemari pendingin sebuah toko harus selalu lebih rendah 18 derajat Celcius dari suhu ruang toko tersebut. Mula-mula, suhu ruang toko tersebut adalah 32 derajat. Jika suhu naik 2 derajat Celcius, berapa derajat Celcius suhu dalam lemari pendingin? Baik, sekarang kita ketahui terlebih dahulu suhu ruang yang tadinya 32 derajat Celcius, kemudian naik berarti dijumlah dengan 2 derajat Celcius sama dengan 34 derajat Celcius. Dan perlu diketahui bahwasanya, ya, suhu lemari pendingin itu lebih rendah 18 derajat Celcius, berarti ada pengurangan. 34 derajat Celcius dikurang 18 derajat Celcius sama dengan 16 derajat Celcius. Berarti suhu dalam lemari pendingin itu adalah 16 derajat Celcius. Oke, berikut. Soal nomor 5. Mula-mula suhu air 15 derajat Celcius. Setelah dimasak selama 15 menit, suhu air tersebut berubah menjadi 60 derajat Celcius. Rata-rata kenaikan suhu air setiap menitnya adalah, baik, kita jawab terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita lakukan pengurangan 60 derajat Celcius dikurang 15 derajat Celcius. Jadi suhu setelah dimasak selama 15 menit dikurang suhu pada awal sebelum dimasak, yaitu 15 derajat Celcius. Kemudian dibagi dengan 15 menit. Baik, jadi 60 kurang 15 sama dengan 45, dibagi 15 sama dengan 3 derajat Celcius setiap menitnya. Nomor 6, tentukan hasil operasi hitung berikut dan menggunakan sifat distributif. Negatif 15 dikali buka kurung 200 dikurang 2 tutup kurung. Ya, menggunakan sifat distributif, buka kurung negatif 15 dikali 200 tutup kurung dikurang dalam kurung negatif 15 kali 2 tutup kurung.
Ya, negatif 15 kali 200 sama dengan negatif 3000 dikurang ya, negatif 15 kali 2 sama dengan negatif 30. Nah, perlu kita ketahui di sini ada pengurangan bertemu dengan bilangan negatif. Ya, jadi negatif 3000 ditambah 30. Jadi pengurangan berubah menjadi penjumlahan karena bertemu dengan bilangan negatif. Jadi negatif 3000 ditambah 30 sama dengan negatif 2970. Baik, berikutnya Lukman mengadakan Olimpiade Matematika. Dalam Olimpiade tersebut, ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Jawaban yang benar diberi skor 4. Jawaban yang salah diberi skor minus 2 atau negatif 2. Lukman hanya dapat menjawab 23 soal dari 25 soal yang diberikan. Dari jawaban yang diberikan, Lukman ternyata dari jawaban yang diberikan Lukman ternyata 3 jawaban salah. Tentukan total skor yang diperoleh Lukman. Baik, sekarang yang pertama jawaban benar. Jawaban benar 23 dikurang 3, karena kan 23 yang berhasil dijawab, kemudian ternyata salah 3 soal, jadi ada 20 soal yang benar. Kemudian jawaban salah, 3 jawaban yang salah ditambah dengan 2 jawaban soal yang tidak berhasil dijawab, karena kan semua soalnya adalah 25. Semua soal 25, ternyata yang dijawab hanya 23. Dan 3 salah, sehingga yang betul itu cuma 20 soal, yang salah 3 jawaban salah ditambah 2 jawaban yang tidak dijawab. 2 soal yang tidak dijawab. Jadi ada 5 soal yang tidak dijawab. Baik, skor yang diperoleh ya 20 kali 4 ini adalah skor soal yang benar ditambah 5 kali negatif 2. 5 kali negatif 2 ini adalah soal yang salah. Ya, hasilnya adalah 80 ditambah negatif 10. Ya, 80 kurang 10, penjumlahan bertemu dengan negatif menjadi pengurangan. 80 kurang 10 sama dengan 70. Jadi, skor yang diperoleh Lukman adalah 70. Baik, berikutnya tentukan hasil operasi hitung berikut. 2000 ditambah 126 dikali 5. Perlu kalian ketahui di sini ada operasi hitung campuran, penjumlahan, dan perkalian. Maka yang diselesaikan adalah perkalian terlebih dahulu. 126 kali 5 sama dengan 630. Ya, 2000 ditambah 630 sama dengan 2630. Soal berikut. Bu Laili memberikan tugas kepada 4 siswanya, Iksan, Hadi, Gani, dan Rani, berupa membuat sebuah produk. Selama 2 hari dari penugasan tersebut, Iksan berhasil menyelesaikan 23% dari produk, Hadi 2/5 bagian dari produk, Gani 0,3 bagian dari produk, Rani setengah bagian dari produk. Dari keempat siswa, siapakah yang kemungkinan paling cepat menyelesaikan? Perlu diketahui di sini berarti kita membandingkan berbagai bentuk pecahan. Ya, kita simak satu persatu. Iksan 23%. Ini kita jadikan bilangan desimal, 23/100 sama dengan 0,23. Kemudian Hadi 2/5 kita jadikan bilangan pecahan desimal. Ya, ingat desimal itu adalah yang berpenyebut 10, 100, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa jadikan 10, 5 kali 2, 2 kali 2. Kemudian 4/10 dijadikan desimal 0,4. Ingat, per 10 berarti bilangan koma 1 angka. Kemudian Gani 0,3. Ya, sudah merupakan bilangan desimal. Nah, Rani di sini 1/2. 1/2 bilangan desimalnya adalah 0,5. Ya, 0,5. Nah, kita lihat di sini 0,23, 0,23, 0,4, 0,3, dan 0,5. Manakah yang lebih besar? Karena di sini kita ditanyakan manakah yang paling cepat, kemungkinan paling cepat menyelesaikan, tentunya adalah yang paling besar.
Nah, yang paling besar di sini adalah Rani 0,5. Ya, jangan terkecoh dengan 0,23. 0,23 di sini persepuluhannya adalah 2, sedangkan di sini Rani persepuluhannya adalah 5. Jadi Rani yang paling besar. Oke, selanjutnya. Sekarang mengurutkan pecahan dari yang terbesar. 1 per 5, 83%, 1,05, 3 per 4, dan 0,8. Untuk mempermudah, ini semuanya diubah menjadi bentuk pecahan desimal. 1 per 5 itu sama dengan 1,2. Ya, ini penyebutnya adalah 5, bisa dijadikan 10, maka dikali 2. 5 kali 2, 1 kali 2, jadi 2 per 10. Jadi 1,2. 83% berarti 83 per 100, 0,83. Kemudian 1,05. Kemudian 3 per 4. Ya, kita jadikan desimal. Masing-masing kita kalikan 25, jadi 75 per 100. Ya, di belakang koma 2 angka, karena per 100, 0,75. Ya, jadi manakah urutan dari yang terbesar? Ya, 1 per 5. Ya. Ini 1 per 5 sama dengan 1,2. 1,05. Ya, yang berikutnya, kemudian 83%. 0,83. Kemudian 0,8. Dan yang terakhir 3 per 4, 0,75. Ya. Jadi, untuk mempermudahnya kita jadikan bentuk desimal. Baru kita bandingkan ya dari bentuk desimal tersebut. Oke, berikut nomor 11. Ibu pergi ke toko pasar minggu untuk membeli sepatu. Sampainya di toko, ibu membeli, maaf ini ada salah ya. Ini semestinya membeli sepatu ya, bukan membeli baju. Sesampainya di toko, ibu membeli sepatu dengan harga Rp350.000. Saat itu sedang ada promo harga sepatu mendapat potongan sebesar 15%. Jika ibu mendapat kembalian 2.500, berapa rupiah uang yang diserahkan kepada kasir? Ya, ingat ya, di sini ada menentukan nilai pecahan dari sebuah bilangan. Ya, harga pokoknya adalah 350.000. Potongan harganya 15% dikali 350.000. Ya, 15 per 100 kali 350.000. Ini tinggal dicoret saja nolnya 2, 350 juga dicoret nolnya 2. Jadi nanti 15 dikali 35. Ya, tinggal tambahkan 0 di belakangnya. Jadi 52.200, maaf, 50. Oh, ini salah tulis nih. Ya, 52.500. Ini kelebihan 2 ya, maaf, kelebihan 2. Jadi 52.500. Ya, bukan, itu salah tulis. Jadi 52.500. Harga yang harus dibayar adalah harga pokok dikurangi potongan harga. 350.000 dikurang 52.500 sama dengan 297.500. Jadi yang harus dibayar ini. Tapi ibu kok dapat kembalian? Nah, dengan demikian berarti uang yang diberikan oleh ibu kepada kasir yaitu 297.500 ditambah 2.500 sama dengan 300.000. Jadi yang diberikan ibu kepada kasir adalah 300.000. Sehingga ia dapat kembalian 2.500. Baik, berikut nomor 12. Seorang pedagang sampai pada akhir bulan berhasil menjual
habis 0,82 kuintal beras pandan wangi dan beras rojo lele 1/4 kuintal lebih banyak dari beras pandan wangi. Berapa kuintal total beras yang dijual sampai akhir bulan? Kita lihat dulu di sini. Ya, pandan wangi seperti dalam cerita 0,8 kuintal. Nah, sekarang berapakah rojo lele? Nah, rojo lele dikatakan tadi kan 1/4 kuintal lebih banyak, berarti pada penjumlahan 0,82 ditambah 1/4. Sama dengan, nah ini kita jadikan bilangan desimal saja. 0,82 ditambah 0,25. 0,82 ditambah 0,25. Jadi 1/4 ini bilangan desimalnya adalah 0,25. Dijumlah menjadi 1,07. Jadi untuk rojo lele itu 1,07 kuintal. Pertanyaannya berapa seluruh beras tersebut yang dijual? Nah, kita jumlahkan 0,82 ditambah 1,07. Hasilnya adalah 1,89. Ikut nomor 13. Hari libur kemarin, Rahimi dan keluarganya pergi ke Ancol. Saat berangkat, mereka hanya memerlukan waktu 4/5 jam. Karena macet, mereka menghabiskan waktu 1/8 jam saat perjalanan pulang. Selisih waktu saat perjalanan pulang dengan pergi adalah berapa? Ingat, ada kata-kata selisih berarti ada pengurangan. Ya, 1/8 dikurang 4/5. Sama dengan 1/8 kita jadikan pecahan biasa, 8 kali 1 tambah 1 jadi 9, 9/8 dikurang 4/5. Pengurangan ataupun penjumlahan itu penyebutnya harus disamakan apabila berbeda. Ya, kita samakan dengan 8 dan 5, KPK-nya adalah 40. Ya, 40 bagi 8, 5 kali 9, 45. 40 bagi 5, 8 kali 4, 32. Jadi 45 dikurang 32 sama dengan 13. Ya, jadi 13/40. Pak Fauzi, Pak Rohadi, dan Pak Sasmita adalah petani-petani yang sukses. Luas sawah Pak Fauzi 4,2 hektar. Luas sawah Pak Rohadi 3/4 hektar lebih luas dibanding luas sawah Pak Fauzi. Sedangkan luas sawah Pak Sasmita 0,3 hektar lebih kecil dibandingkan luas sawah Pak Rohadi. Berapa hektar luas sawah Pak Sasmita? Oke, kita rinci dulu. Sawah Pak Fauzi adalah 4,2 hektar. Sawah Pak Rohadi dikatakan 3/4 hektar lebih luas dibandingkan sawah Pak Fauzi. Berarti ada penjumlahan 3/4 ditambah 4,2. 3/4 jadikan bilangan desimal 0,75 ditambah 4,2 sama dengan 4,95 hektar. Kemudian berikutnya sawah Pak Rohadi. Sawah Pak Rohadi dikatakan 0,3 hektar lebih kecil dibanding Pak Rohadi. Tadi kita udah ketahui Pak Rohadi adalah 4,95 hektar. Nah, karena lebih kecil berarti ada pengurangan. 4,95 dikurang 0,3 sama dengan 4,65 hektar. Nah, jadi sawah Pak Rohadi 4,65 hektar. Hasil dari 3,3 dikali 1/11 dibagi 5 adalah, ya, kita jadikan pecahan biasa 33/10. Ya, 3,3 itu adalah 33/10 di belakang koma 1 angka berarti per 10. Dikali 1/11 dibagi 5. Kita selesaikan. Ya, 33/10
dikali 1/5 1/11 dikali 1/5. Ingat, pembagian pada pecahan bisa berubah menjadi perkalian. Nah, ini 5 tadinya adalah 5/1. Kemudian dibalik menjadi 1/5 karena berubah dari pembagian menjadi perkalian. Oke, kita lakukan. Ya, kita coret 33 dan 11. Ya, 33 bagi 11 adalah 3, 11 bagi 11 adalah 1. Ya, hasilnya adalah 3/50. Ya, kita kalikan 3 kali 1 kali 1, 10 kali 1 kali 5 menjadi 50. Atau boleh juga 2,5. Baik, mungkin kita akan lanjutkan kembali ya pada video yang berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.